Halo Rek, iya apa kabare? Kembali lagi di Sinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru yang tentunya sangat brutal dan beradrenalin untuk ditonton, yaitu berjudul Demon City 2025. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang sangatlah brutal di kota harus mengalami nasib buruk karena saat ia ingin pensiun, keluarganya malah dihabisi oleh sekelompok mafia, sehingga ia bertekad untuk balas dendam menghabisi mereka semua seorang diri. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang terlihat ia bukanlah orang sembarangan. Terlihat dari ia memiliki banyak persenjataan serta banyak bekas luka di tubuhnya. Setelah mengasah goloknya, pria itu terlihat akan pergi ke suatu tempat. Scene kemudian berganti ke markas kelompok Yakuza Jepang. Ketua Yakuza, kita sebut saja Johnny, dibuat marah oleh salah satu anak buahnya karena dianggap tak becus dalam menjalankan tugasnya, sehingga Johnny tak segan-segan merobek mulut anak buahnya. Tapi tak lama kemudian, kelompok Yakuza tersebut diserang oleh pria tadi yang ternyata bernama Sakata. Yang dimana Sakata ini adalah seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti di kota tersebut karena keahliannya yang sangat brutal. Di sana Sakata berhasil menghabisi semua anak buah Johnny tanpa sisa, hanya menggunakan goloknya. Setelah beres dengan anak buahnya, barulah Sakata menghabisi Johnny dengan sangat sadis. Tapi tanpa disadari, Sakata akan ditembak oleh salah satu Yakuza. Tepat di belakangnya, ternyata terdapat rekan Sakata yang bernama Fujita membantunya. Setelah selesai melakukan tugasnya, Sakata memberitahu kepada Fujita jika ia sudah bosan menghabisi nyawa orang lain dan ia memutuskan untuk pensiun agar ia bisa hidup damai bersama istri dan juga anaknya. Singkat cerita, Sakata akhirnya sampai di rumah. Sakata bertemu dengan keluarganya dan Sakata merasa tenang karena akhirnya bisa hidup dengan damai setelah sekian lama. Tapi masalah kembali muncul ketika Sakata selesai mandi karena rumahnya tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang misterius yang menamai diri mereka dengan Kimen Gumi dengan ciri khasnya memakai topeng oni yang melambangkan iblis dari cerita legenda Jepang. Mereka kemudian mengaku jika mereka ini adalah petinggi Yakuza Jepang yang mulai sekarang akan mengambil alih kota dari Yakuza yang sebelumnya sudah Sakata habisi dan menjalankan kota sesuai dengan kemauan mereka. Selain itu, tujuan utama mereka ialah untuk menghabisi Sakata. Karena mereka yakin jika Sakata dibiarkan hidup, maka Sakata akan berbuat lebih brutal lagi dibandingkan sebelumnya. Lalu, salah satu anggota Kimen Gumi dengan sengaja menghabisi anak dan istri Sakata tepat di hadapannya, membuat Sakata bertekad akan balas dendam untuk menghabisi mereka semua. Setelah itu, Sakata pun juga ikut ditembak tepat di bagian kepalanya. Setelah itu, berita nasional mulai menyiarkan kejadian tersebut dan Sakata ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan istri dan juga anaknya. Dan setelah melakukan pembunuhan tersebut, Sakata memutuskan untuk bunuh diri. Singkat cerita, 12 tahun kemudian, entah manusia atau bukan, ternyata Sakata masih hidup dan baru saja keluar dari rumah sakit penjara karena sebelumnya ia ditetapkan sebagai tersangka atas kematian istri dan juga anaknya.
Namun akibat tembakan di kepala sebelumnya, saat ini Sakata mengalami lumpuh total sehingga ia tak bisa melakukan apa-apa. Beruntung, ia mempunyai rekan yang sangat baik, yaitu Fujita, yang menyuruh anak buahnya untuk merawat Sakata. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang wali kota dari kota Shinjo, Jepang, yang sedang menjalani konferensi pers. Dalam wawancaranya, Pak Wali Kota mengatakan, jika ia saat ini sedang membangun sebuah kawasan elit bernama Mahuroba yang diperuntukkan bagi warga lokal dan para turis yang ingin jalan-jalan di kota Shinjo. Lalu seorang wartawan mencoba menanyakan tentang berita meningkatnya orang hilang beberapa tahun terakhir, termasuk orang-orang yang menentang pembangunan Mahurobo juga ikut menghilang. Dan si wartawan berharap Pak Wali Kota bisa klarifikasi atas hal tersebut. Menanggapi pertanyaan tersebut, Pak Wali Kota hanya bisa menjawab jika itu adalah berita hoaks. Karena polisi tak pernah menyatakan pernyataan seperti itu. Dan jika terus berlanjut, maka si wartawan bisa dianggap mencoreng nama baik kota Shinjo. Fujita kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengajak Sakata jalan-jalan karena takutnya Sakata merasa bosan. Tapi saat akan sampai di rumah, Sakata tiba-tiba ditusuk oleh seseorang yang tak lain adalah anak buah dari si Yakuza Jepang yang sebelumnya sempat berhadapan dengannya. Dan kini ia berniat balas dendam karena Sakata sudah membuat tangannya buntung. Tapi melihat Sakata yang sudah tak bisa apa-apa, pria itu akhirnya memutuskan untuk pergi. Di sisi lain, si wartawan bertemu dengan seseorang yang rupanya ia adalah anak buah si Yakuza yang sebelumnya mulutnya dirobek. Ia memberitahu tentang bagaimana kepemimpinan Yakuza pada saat itu, yang pada akhirnya kepemimpinan Yakuza berakhir karena suatu kelompok yang menyewa pembunuh bayaran demi bisa menguasai semua bisnis milik Yakuza, mulai dari narkoboy, perdagangan menungso, sampai kawasan elit yang sedang dibangun saat ini. Dan semua itu ada hubungannya dengan Pak Wali Kota. Setelah mendapatkan informasi, wartawan itu pun memberikan sejumlah uang. Tapi tiba-tiba, tepat di depan mereka, sudah ada kelompok pria bertopeng yang berniat menghabisi mereka berdua saat itu juga, agar rahasia tersebut tidak terbongkar ke masyarakat. Di sisi lain, seorang kepala polisi sebut saja Johnny lagi. Ia mendapat kabar dari anak buahnya jika mereka menemukan Sakata yang sudah tak berdaya karena ditusuk. Rupanya si Johnny ini adalah pria yang sebelumnya datang ke rumah Sakata 12 tahun yang lalu. Pemimpinnya dengan sengaja membuat Sakata tetap hidup karena suatu alasan tertentu. Tapi kali ini Johnny benar-benar akan menghabisi Sakata dengan memasukkan sebuah cairan racun ke dalam infus Sakata. Tapi pada saat itu juga Sakata terbangun dari lumpuhnya dan meskipun masih dalam keadaan lemas, ia bertekad untuk menghabisi Johnny. Tak lama kemudian, anak buah Johnny datang dan ia sedikit panik karena ia tak mau siapapun mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Lalu Johnny menghabisi salah satu anak buahnya karena yang satu lagi adalah orang dari kelompoknya juga. Selain itu, mereka juga menghabisi seorang dokter agar tidak ada saksi mata karena ia dari awal sudah melihat aksi mereka semua. Sakata kembali bangkit dan meskipun Sakata belum mengeluarkan seluruh tenaganya, dia berhasil melawan bahkan menghabisi mereka berdua.
Setelah itu, saat Fujita ingin menjenguk Sakata, betapa terkejutnya ia ketika melihat Sakata yang berjalan menuju pintu keluar. Lalu Sakata kembali teringat dengan peristiwa 12 tahun lalu tentang kematian keluarganya yang seketika membuat tubuh Sakata menjadi prima dan normal sedia kala. Setelah itu, kita diperlihatkan sebuah pabrik pembuatan barang haram milik kelompok Kimengumi, yang dimana pabrik tersebut ditutupi dengan berkedok tempat daur ulang sampah. Pemimpin tempat tersebut, sebut saja Joko, menghubungi rekannya sesama Kimengumi yang juga menjalankan bisnis perdagangan menungso. Sementara itu, Sakata saat ini sedang bersama Fujita, di mana saat itu juga Fujita menerima pesan anonim yang menyuruhnya untuk menghabisi Sakata dan membawa tubuhnya kepada dirinya. Akhirnya Fujita menghabisi Sakata dan segera membawa tubuhnya ke tempat daur ulang sampah yang ternyata Joko lah yang selama ini menyuruh Fujita untuk menghabisi Sakata. Setelah memberikan tubuh Sakata pun dibuang dan dibiarkan tergiling dengan sampah yang lain. Ternyata selama ini Fujita juga menjadi bagian anak buah dari Kimengumi. Lalu Sakata tiba-tiba terbangun dari kantong mayatnya dan ia berniat untuk menghabisi siapapun yang menghalanginya untuk menghabisi pria bertopeng atau Joko. Nyatanya, Joko sudah ada di luar dan ia sudah bersiap untuk meledakkan seluruh pabriknya hanya untuk menghabisi satu orang, yaitu Sakata. Ledakan tersebut terlihat oleh pemimpin Kimengumi dan ia mengucapkan terima kasih kepada Joko karena sudah rela menghancurkan pabriknya demi menghabisi satu orang, yaitu Joko. Tapi ternyata menghabisi seorang Sakata tak semudah itu karena Sakata masih hidup dan bisa berjalan dengan sangat normal. Saat akan ditembak, Sakata kembali dibantu oleh Fujita yang menabrak Joko dengan sangat keras. Fujita kemudian mengaku jika selama ini ia sudah mengkhianati Sakata dengan memberitahu kepada kelompok Kimengumi tentang keluarganya. Sehingga tanpa pikir panjang, Sakata pun langsung menghabisi Fujita. Setelah itu, Sakata membawa Joko ke sebuah tempat untuk diinterogasi. Namun sekeras apapun Sakata menyiksanya, Joko masih tetap tutup mulut dan setia kepada atasannya. Hingga akhirnya bos dari Joko menelpon dan meminta kepada Sakata untuk menyudahi semua aksi pembantaian brutalnya. Dan ia juga memberitahu jika putri Sakata masih hidup yang saat ini sudah bahagia menjalani masa SMA-nya. Yang ternyata pemimpin dari Kimengumi ini adalah Pak Wali Kota yang bernama Sunohara. Sunohara memperingatkan Sakata untuk menghentikan aksinya karena jika tidak, ia akan melakukan apapun yang ia mau kepada putri Sakata. Meski begitu, Sakata tak peduli dan ia tetap menghabisi Joko dan saat ini tujuan Sakata adalah mencari putrinya. Setelah itu, berita nasional membicarakan tentang kematian 3 orang polisi dan 1 orang dokter serta ledakan yang terjadi di pabrik daur ulang sampah. Dan dari semua kejadian itu, Sakata dianggap tewas dalam ledakan pabrik. Berita tersebut juga disaksikan oleh putri Sakata yang bernama Ryo. Selama ini, Ryo dirawat oleh anggota Kimengumi yang bernama Kanta. Kanta kemudian dihubungi oleh Sunohara untuk segera mencarikan Sakata dan segera membawanya ke hadapannya jika berhasil menemukannya. Di sisi lain, terdapat seorang asisten kepolisian bernama Takigawa, yang dimana ia dikejutkan oleh Sakata yang sudah berada di dalam rumahnya.
Karena hubungan mereka berdua dulunya sangat dekat, Sakata meminta informasi tentang kepala polisi yang sudah ia habisi. Takigawa dulunya adalah bawahannya, hingga suatu hari istri Pak Kepala Polisi meminta bantuan Takigawa untuk memata-matai suaminya karena sering keluar malam. Tapi ternyata kepala polisi bersama anggota bertopeng lainnya malah menghabisi beberapa orang kaya yang memiliki kekuasaan. Mendengar orang yang dihabisi adalah direktur di perusahaan keamanan Mahoroba, tanpa pikir panjang, Sakata langsung datang ke tempat perusahaan keamanan untuk mencari putrinya. Dan Sakata seorang diri menghabisi beberapa petugas yang bekerja di sana dengan alat seadanya. Sayangnya, Sakata tak menemukan anaknya, dan yang ia temukan hanyalah kumpulan foto Ryo semasa kecil sampai sekarang. Hingga akhirnya Kanta datang dan memilih untuk berbicara kepada Sakata dan memintanya pergi karena ia tak mau terlihat jahat di depan Ryo. Dengan perasaan dendam, Sakata pun mulai menyerang Kanta. Di tengah pertarungan, Sakata menyadari jika Kantalah yang sudah menghabisi istrinya 12 tahun yang lalu. Tapi sayangnya, Ryo tak mengenali Sakata sebagai ayahnya, sehingga ia memanah Sakata dan lebih membela Kanta. Beruntung, Sakata dibantu oleh Takigawa yang segera membawanya pergi dari sana. Dirasa sudah aman, Takigawa pun segera mengobati Sakata yang terluka cukup parah. Lalu Takigawa mendapat telepon dari Sunohara dan berbicara kepada Sakata untuk segera datang ke Mahoroba saat itu juga, jika ia masih ingin melihat anaknya tetap hidup. Tanpa pikir panjang, Sakata pun segera pergi ke sana meskipun dirinya masih terluka. Sebelum pergi ke Mahoroba, Sakata mampir terlebih dahulu ke markas lama miliknya, di mana ia mengambil sebuah golok untuk membantai para musuhnya nanti. Singkat cerita, Sakata yang sudah sampai di sana berhasil mengelabui para penjaga, sehingga ia seorang diri menghabisi para penjaga yang ada di dalam menggunakan goloknya. Belum sampai di situ, Sakata masih harus menghadapi para penjaga yang terus berdatangan melalui tangga darurat. Masih terdapat banyak penjaga yang menunggu. Namun meski begitu, Sakata berhasil menghabisi mereka semua yang nampaknya mustahil bagi seseorang untuk melakukan hal tersebut. Sakata kemudian kembali bertemu dengan Kanta, dan Kanta hanyalah kroco karena Sakata bisa mengalahkannya dengan mudah. Sakata akhirnya kembali bertemu dengan anaknya. Namun Ryo masih tak mengenali Sakata, dan Sakata sendiri tak sadarkan diri karena dipukul. Setelah tersadar, ia disekap bersama dengan anaknya. Sunohara yang ada di sana mengakui kehebatan Sakata, dan ia meminta Sakata untuk menunjukkan seluruh kekuatannya yang seperti iblis, karena jika tidak, ia akan memenggal kepala Ryo. Tapi tiba-tiba Takigawa datang membantu, sehingga memberikan kesempatan bagi Sakata untuk menyuruh Ryo kabur. Perkataan dari Sakata barusan akhirnya mengingatkan Ryo jika Sakata adalah ayahnya. Sementara itu, Sakata menghadapi mereka semua, meskipun ia mulai kehabisan tenaga.
Orang yang baru saja Sakata kalahkan adalah kembaran Sunohara, namun dengan muka yang memiliki luka. Setelah itu, Sunohara pun menjadi bos terakhir yang harus Sakata kalahkan. Tampaknya Sunohara mengungguli pertarungan dan berhasil membuat tangan Sakata putus. Tapi Sakata tak putus asa dan bertekad menepati janjinya untuk balas dendam. Dan pada akhirnya Sakata berhasil menghabisi Sunohara dengan satu tangannya. Tak lama kemudian, Ryo datang menghampirinya dan ternyata Kanta masih hidup, menembak kaki Sakata. Ia tak rela jika Ryo yang sudah ia rawat diambil oleh Sakata. Ryo yang sudah ingat semuanya dibuat marah karena Kantalah yang sudah menghabisi ibunya. Tapi tiba-tiba dari belakang Sakata langsung menghabisi Kanta. Meskipun Sakata sudah berhasil membalaskan dendamnya, pada akhirnya Sakata harus tewas karena luka yang dideritanya sangatlah parah, dan Sakata tewas dalam pelukan anaknya sendiri. Hal itu membuat Ryo sangat sedih karena ia harus kehilangan ayahnya setelah sekian lama tak bertemu. Lalu terlihat jika masih ada yang hidup, entah itu siapa. Selain itu, Ryo juga tak terlihat setelah dirawat di dalam mobil ambulans. 1 tahun kemudian, rupanya Pak Wali Kota masih hidup. Ternyata ia bukanlah Sunohara, melainkan kembarannya yang bernama Jin yang mengambil alih jabatan Sunohara. Pada saat Jin melakukan ritual, Ryo sudah ada di sana menggantikan ayahnya untuk balas dendam. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Demon City 2025. Bagaimana? Sangat brutal bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tak ketinggalan video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.